bersilaturahim dalam rangka doa bersama, mengutuk pintu langit seraya memohon perlindungan dan pertolongannya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, hingga pada kita penganutnya hingga akhir zaman. Yang saya muliakan para kiai, para ustadz, pimpinan Ormas Islam Kota Bandung, yang kami hormati, Ustadz Mang Oded, Ustadz Teddy, Kang Teddy, serta warga Bandung yang saya cintai, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, tujuan dari acara doa bersama ini yaitu bagaimana upaya nyata seluruh komponen warga masa Kota Bandung untuk menjalankan, melakukan dan menggerakkan perilaku 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi antar orang, dan juga kami dari tim inisiator menambahkan 3M lagi, yaitu mau divaksin, mau membantu sesama, dan juga memperkuat dengan doa. Inilah kira-kira yang menjadi esensi atau hakikat dari pertemuan ini, dan mudah-mudahan 5M tadi dan plus 3M tadi dapat dijalankan secara masif, secara konsisten dan terus-menerus oleh warga Kota Bandung khususnya. Mengapa kita harus melakukan upaya yang memaksimalkan untuk bisa merdeka dari COVID-19 ini? Karena memang sebagian masyarakat yang ya semua pihak sedang dilanda kejenuhan, dilanda kelelahan, dilanda kekecewaan menghadapi pandemi 19 ini. Tidak sedikit masyarakat kita yang saling menyalahkan satu sama lain, berdebat tentang berbagai hal yang justru menimbulkan kebingungan bagi masyarakat awam. Namun, satu hal yang kita perlu garisbawahi, bahwa semua warga masyarakat, pemerintah masyarakat semua memiliki harapan, keinginan, dan kehendak bersama, yaitu segera bebas dari COVID, kembali ke dalam kehidupan yang normal. Langkah-langkah penanganan memang sudah ada dari pemerintah khususnya, namun tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah saja tentunya. Yang paling penting adalah bagaimana membangun dan memperkuat kebersamaan, partisipasi masyarakat dalam membentuk kesadaran, disiplin, solidaritas, serta kesabaran dalam melakukan ikhtiar dan doa. Ada momentum yang penting yang hemat kita adalah ini perlu menjadi sebuah penyemangat, yaitu tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443, Hari Kemerdekaan Indonesia dan Hari Jadi Kota Bandung yang benar-benar menjadi landasan nilai dan spirit bahwa Bandung adalah kota perjuangan. Hal ini ditandai antara lain oleh ada peristiwa Bandung Lautan Api, hijrah Longmat pasukan Siliwangi ke Yogyakarta, dan juga Bandung telah berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang telah menjadi sumber inspirasi dan perjuangan bagi berbagai negara untuk merdeka dari kolonialisme. Dengan demikian, melalui doa bersama yang kita lakukan ini, dan semua warga masyarakat secara ikhlas dan sungguh-sungguh untuk mengetuk pintu langit yang kita yakini akan mempercepat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta dalam kaitan ini kita menyertai ikhtiar-ikhtiar lainnya, yang menyertai ikhtiar-ikhtiar kita lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara warga Bandung yang saya cintai, mari kita bersama-sama berdoa dengan khusyuk dan ikhlas, memohon pertolongan Allah agar Bandung khususnya dan dunia pada umumnya merdeka dan bebas lepas dari COVID-19. Menyeru warga Kota Bandung agar tetap semangat dan optimis untuk terus-menerus berikhtiar, berjuang melawan COVID dengan melakukan 8M yang tadi saya jelaskan di atas. Juga menyeru dan mengajak segenap warga Kota Bandung untuk meningkatkan kepedulian dan solidaritas sesama warga dengan cara memberi bantuan kepada warga masyarakat yang memerlukan dan yang membutuhkan. Gerakan bersama dan kebersamaan ini dilandasi oleh prinsip-prinsip perjuangan, yaitu harus lurus dengan niat karena Allah, harus benar caranya sesuai dengan perundang-undangan dan etika yang ada, harus kuat dalam ikatan kebersamaan, dan harus segera dilakukan, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan maksimal kita.
Bapak hadirin, yang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebagai penutup, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ulama, para kiai, para ustadz, serta pimpinan Ormas Kota Bandung, khususnya kepada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, Bapak Kiai Haji Atian Ali MDai MA, Bapak Kiai Haji Abdullah Dimnasiat atau Agin, Bapak Ustadz Budi Prayetno, Bapak Ustadz Dede Haryadi, serta kepada Ustadz Mang Odet dan Ustadz Teddy Rusmawan yang telah berkenan hadir dalam acara doa bersama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya serta memberikan ampunan, pertolongan dan perlindungannya. Amin ya Allah ya mujabah sairin. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan dan ada kesalahannya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pramakarsa, Asep Pelan Yusuf, Gun Saptari Hidayat STMDE, Dr. Taufikur Rahman, Dr. Saiful Rahman Sunaria, Yugi Sukriyana STMSC, Profesor Dr. Haji Karim Suryadi MSI, Profesor Dr. Haji Atif Rayati Daria, Dr. Insinyur Denny Zulkaidi MUP, Dr. Engineering Bambang Setiabudi STMT, Dr. Irfan Afriyadi MPH, Mustafa Enkom, Apibudin SSI, Fadullah Rusyad ST, Ilfa Nutfiana SHMSI, dan didukung penuh oleh ormas-ormas Islam Kota Bandung dan pemerintah Kota Bandung serta DPRD Kota Bandung. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Gun. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Prof. Asif Wahlan atas sambutannya yang begitu menyemangati kita, Bapak Ibu hadirin sekalian ya. Jadi gerakan Bandung Merdeka dari COVID ini menjadi sebuah gerakan bersama. Insya Allah kita akan sama-sama bergerak untuk berjuang bagaimana agar Bandung bisa segera merdeka dari COVID. Atur nuhun Prof. Asif atas sambutannya yang menjadi pembuka acara hari ini. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada seluruh warga Bandung yang hadir di acara Zoom meeting hari ini. Barangkali tadi mohon maaf juga tampaknya ini sudah penuh ya Zoom-nya. Jadi sebagian boleh menyaksikan di YouTube channel yang sudah disampaikan juga linknya dan juga live di Inspira TV dan MQ TV. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada seluruh yang sudah hadir dan berikutnya kita akan dengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Muzamil Hasbalah. Beliau adalah panutan anak muda yang kita sering dengar tilawahnya di YouTube begitu ya. Hari ini alhamdulillah berkenan hadir untuk menguatkan ruhiyah kita dengan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muzamil Hasbalah. Kepada Ustadz Muzamil Hasbalah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين
الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kalian sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Ibrahim alaihissalam berkata, "Apakah mereka mendengar kalian ketika kalian berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kalian?" Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." Ibrahim alaihissalam berkata, "Apakah kalian memperhatikan apa yang kalian sembah? Kalian dan nenek moyang kalian yang terdahulu? Sesungguhnya mereka apa yang kalian sembah itu musuhku. Lain halnya Tuhan alam semesta, yaitu yang telah menciptakan aku. Maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah Allah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 69 sampai dengan 89. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair untuk Ustadz Muzamil Hasfalah yang sudah menyejukkan hati kita di sore hari ini dengan tilawahnya yang begitu merdu, dan juga tema dari yang dibacakannya juga menguatkan kita insyaallah. Syukran jazakallah khair buat Ustadz Muzamil Hasfalah. Dan berikutnya insyaallah kita akan tiba kepada acara inti, yaitu seruan sekaligus tausiah dari guru-guru kita semua, para ulama yang insyaallah akan menguatkan kita, energi kita untuk bisa lulus dalam ujian pandemi COVID-19 ini. Untuk seruan yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji
Atian Ali yang kita kenal sebagai sosok yang penuh semangat, yang beliau juga sempat menjadi LC, lulusan COVID begitu. Nah, insya Allah kita akan dengarkan sharing, inspirasi, nasihat dan juga pengalaman beliau kepada kita semua. Kepada Kiai Haji Atian Ali Dai, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Musibah demi musibah rasanya semakin akrab menyelimuti kehidupan kita di negeri yang sangat kita cintai ini. Pandemi COVID-19 paling tidak sudah menelan korban 108.000 lebih meninggal dunia. 545 diantaranya para dokter dan lebih dari 600 ulama, asatiz, pimpinan pondok pesantren, dan para habaib juga telah meninggalkan kita semua. Berpulangnya mereka, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meninggalkan anak-anak yatim, anak-anak piatu, bahkan juga ada yang serentak menjadi yatim dan piatu. Di sisi lain, perekonomian kita memang sejak sebelum pandemi juga tidak dalam keadaan baik-baik saja. Banyak perusahaan yang gulung tikar, karyawan-karyawan di PHK, dan tidak sedikit pengusaha-pengusaha kecil yang sudah menjerit, terlebih ketika diberlakukan PSBB, PPKM darurat, dan seterusnya. Menurut catatan di tanggal 15 Juli sudah lebih dari 27 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Situasi dan kondisi yang sangat luar biasa seperti ini, bagaimanapun beratnya, tidak boleh membuat kita apatis, pesimis, apalagi sampai putus asa. Allah mengingatkan kita semua lewat firman-Nya, "Wala tayasu min rahillah, innahu la yayasu min rahillah illal qaumil kafirin." Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Bersama kita ada Allah, Zat pemilik segala sifat maha, termasuk maha kuasa untuk berbuat apapun yang Dia inginkan. Yang mungkin dan tidak mungkin bagi Allah semuanya mungkin. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Hanya dengan Allah menyatakan kun fayakun, jadilah apa yang Dia inginkan. Sejak pertama diciptakan, api itu panas dan sifatnya adalah membakar. Tapi ketika kobaran api sudah disiapkan oleh pasukan Namrud dan Nabi Ibrahim siap untuk dicampakkan ke dalam kobaran api, Allah hanya tinggal menyatakan, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Mari kita undang 1000 akal cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu dari seluruh dunia. Lalu mari kita diskusikan, mungkinkah api yang panas bisa berubah menjadi dingin? Saya yakin 1000 akal cendekiawan akan mengatakan mustahil. Tapi adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Ketika Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam sudah berada di depan laut, sementara di belakang mereka pasukan Fir'aun yang siap membantai mereka, maka Bani Israel pun kemudian mengatakan, inna lamudrakun, habislah sudah riwayat kita. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kala inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak, bersama kita ada Tuhan, dan Tuhanku akan memberikan petunjuk bagaimana kita bisa selamat dari kondisi dan situasi ini. Lalu Allah perintahkan pada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu wahai Musa.
Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya dan laut pun terbelah. Setelah Bani Israel dan Nabi Musa selamat dan Allah menenggelamkan Fir'aun dengan seluruh pasukannya, maka kita melihat begitu mudahnya Allah menyelesaikan suatu masalah yang mustahil menurut akal kita manusia. Yang membelah laut bukan Nabi Musa, bukan pula tongkat Nabi Musa. Yang membelah laut adalah Allah yang Maha Kuasa. Lalu kenapa Allah perintahkan pada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya? Artinya kita sebagai manusia wajib berikhtiar dan berusaha. Yang menentukan hasil tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di dalam menghadapi COVID-19 dan situasi kondisi krisis ekonomi yang sedang dihadapi negeri ini, mestinya kita semua bangsa Indonesia, pemerintah dan rakyat berikhtiar berusaha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berusaha merubah nasib mereka. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terkait dengan pandemi COVID-19, marilah kita jaga amanah dari Allah. Nyawa kita dan nyawa orang lain bukan milik kita, tapi amanah yang Allah titipkan pada kita. Mari kita jaga amanah ini, karena Allah sangat murka kepada mereka yang membinasakan diri mereka sendiri dan atau bahkan mencelakakan, membinasakan orang lain. Patuhi protokol kesehatan, laksanakan vaksinasi agar kita bisa melindungi nyawa kita masing-masing. Kemudian terkait dengan masalah perekonomian yang sedang juga melanda kehidupan negeri yang kita cintai ini, marilah kita melaksanakan kewajiban untuk ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jangan sampai kita terancam oleh hadis Rasul, ma amana bi rajulun bata sa'ban wa jaruhu bi jambihi wa ja'iun bi jambihi wa huwa ya'lam. Tidaklah beriman dengan ajaran yang saya bawa, Islam, seorang yang hidup, maksudnya hidup dan menikmati tidur dengan nyenyak, sementara di sekitarnya banyak orang yang tidak bisa tidur karena menahan lapar, padahal dia mengetahuinya. Mudah-mudahan dengan usaha yang optimal, memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan pada kita, kita dapat mengatasi ini dengan kemahakuasaan Allah. Mudah-mudahan pintu langit segera akan terbuka lewat usaha dan doa kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kelak kehidupan kita, dan kita bisa menyongsong hari yang lebih baik lagi besok, lusa, dan di masa-masa mendatang. Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, karunia, inayah, taufik, dan hidayahnya pada kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair pada Kiai Haji Atian Ali yang sangat luar biasa. Saya barusan dapat chat begitu ya. Ini energi ruhiyahnya sangat terasa begitu, bahkan ada yang sampai terharu katanya. Hatur nuhun Pak Kiai Atian Ali atas semangatnya untuk kita semua. Dan berikutnya insyaallah seruan ulama yang akan menyemangati kita yang kedua adalah guru kita semua yang sudah sangat kita kenal, yang juga sama-sama tergabung dalam LC, lulusan COVID juga. Alhamdulillah kita akan dengarkan tausiah dari guru kita, Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, atau yang biasa kita kenal dengan A.A. Gim. Kepada A.A. Gim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku warga Bandung, kita bersama-sama bertekad Bandung merdeka dari COVID. COVID adalah makhluk ciptaan Allah yang episodenya sekarang sedang dihadirkan untuk menguji kita. Kekuatan iman seseorang menjadikan masalah apapun menjadi kebaikan, seperti yang disabdakan Rasulullah, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair.
Sungguh menakjubkan orang yang beriman, keadaan orang beriman, apapun urusannya, masalahnya, jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang demikian kecuali orang yang beriman. Diberi nikmat, bersyukur, fakana khairullah, jadi kebaikan. Diberi cobaan, ujian, bersabar, jadi kebaikan. Oleh karena itu, COVID ini harus jadi kebaikan kalau kita benar menyikapinya. Dan ciri orang yang kuat iman, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif. Orang mukmin yang kuat imannya, disertai kuat fisik, kuat finansial, kuat, makin banyak kekuatan dengan dasar kekuatan iman, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Lalu lanjutan dari sabda Rasul ini ternyata ihriz ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, berantusiaslah, all outlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Termasuk protokol kesehatan ini yang 5M ditambah dengan vaksin. Ini adalah bagian dari amal soleh kita. Kesempurnaan ikhtiar adalah bagian daripada keimanan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sempurna imannya dan sempurna ikhtiarnya. Para sahabat juga sangat kuat imannya dan kuat pula ikhtiarnya. Ikhtiar itu ibadah. Lanjutannya adalah sesudah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Ini tidak bisa lepas ini hadirin. Makanya protokol kesehatan itu baik tapi tidak cukup. Sebagai orang yang beriman, kita tahu yang menentukan takdir adalah Allah. Yang menentukan orang kena COVID atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah, dengan sabar salat. Protokol ibadahnya harus bagus, ditambah lagi dengan protokol istighfar. Kita tahu Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyampaikan, bala menimpa karena dosa dan bala diangkat dengan tobat. Ayo kita perbanyak istighfar, seluruh warga masyarakat ini. Rasul tanpa dosa saja bisa 70, 100 kali istighfar sehari, apalagi kita. Mari kita tingkatkan protokol istighfar, apalagi sesudah protokol ibadah, protokol doa, protokol istighfar, protokol sedekah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong saudaranya. Ini kesempatan. Adanya COVID ini, sing-singkan lengan, keluarkan harta, waktu, tenaga, pikiran, agar kita menjadi jalan pertolongan Allah bagi yang lain. Percayalah hadirin, semua yang kita lakukan disaksikan oleh Allah. Wala ta'zaz, janganlah kamu lemah. Kita harus semangat terus, rajut kebersamaan agar sempurna ikhtiar, sempurna tawakal. Dan kalau menimpa kepada kita sesuatu, jangan kita mengatakan, aduh seandainya begini. Tidak, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ketentuan Allah, dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Terima takdir apapun sambil bergerak ke takdir lain. Tidak pernah ada kata lemah, tidak pernah ada kata menyerah dalam menyempurnakan ikhtiar dan menyempurnakan memohon pertolongan Allah. Mudah bagi Allah menurunkan COVID ini, dan mudah pula bagi Allah mengangkatnya. Semoga Allah membukakan hikmah dari adanya COVID ini. Allah memberikan perlindungan dan kesehatan bagi kita semua, dan Allah mencatatkan jadi amal soleh, amal dakwah kita dalam ikhtiar menghindari dan membersihkan khususnya kota kita ini merdeka dari COVID ini. Semoga Allah menerima amal soleh kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair pada AA yang sudah memberikan seruannya, dan tadi begitu mengena di hati saya, bagaimana menjadikan COVID ini sebagai amal soleh kita, begitu ya, karena Allah tidak mungkin menjadikan episode ini hanya sebuah kebetulan, tapi ada rencana Allah yang tentu baik untuk kita semua. Sekali lagi syukuran jazakallah untuk AA yang sudah memberikan seruannya kepada kami. Mudah-mudahan Allah juga selalu jaga kesehatan AA ya. Dan
Sebelum dilanjut, saya dapat banyak chat. Alhamdulillah ini sudah penuh ya yang ada di Zoom. Jadi barangkali ada di antara Bapak Ibu rekannya yang juga ingin menyaksikan, itu bisa menyaksikan di live YouTube yang linknya sudah ada juga di publikasi kami, atau juga bisa menyaksikan di Inspira TV dan juga di MKTV. Alhamdulillah saya dapat informasi di YouTube channel ini sudah 1.600 yang bergabung. Mudah-mudahan ini sinyal keberkahan untuk kita semua agar Allah memberikan ridhonya untuk agar segera Bandung merdeka dari COVID. Baik, untuk berikutnya kita akan juga dengarkan seruan dari ulama guru kita yang juga beliau adalah lulusan COVID atau MC ya. Guru saya juga, beliau banyak bercerita ketika sedang diuji dengan COVID itu, dengan inspirasi ini saat di rumah sakit. Saya banyak lihat status-status Facebook beliau, nasihat-nasihatnya luar biasa, dan hari ini insya Allah kita pun akan mendapatkan nasihatnya. Kepada Ustadz Budi Prayitno kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wargi Bandung yang berbahagia, sudah hampir 1,5 tahun kita bersama dengan pandemi COVID-19. Begitu banyak yang kehilangan. Ada yang kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan guru. Begitu banyak pengusaha yang kehilangan perusahaannya, karyawan yang kehilangan sumber penghasilannya. Bukan hanya orang-orang kecil yang merasakan dampak dari COVID-19. Bahkan mereka yang ada di status sosial menengah ke atas pun merasakan bagaimana COVID-19 ini membuat hidup kita menjadi berubah. Dan kesulitan demi kesulitan masih kita mengalaminya sampai hari ini. Angka-angka masih menunjukkan bahwa COVID masih ada di tengah-tengah kita. Pandemi belum berakhir. Pandemi masih ada. COVID masih ada di tengah-tengah kita. Wargi Bandung yang berbahagia, di tengah-tengah berbagai upaya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan dampak dari COVID-19 ini, maka menyeruak satu kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang tiada berdaya. Pantaslah Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, hendaklah engkau wahai Abu Dzar memperbanyak membaca wala haula wala quwata illa billah. Di balik kalimat itu tersirat yang pertama adalah kesadaran kita sebagai manusia yang tidak punya kuasa apa-apa. Bahkan seorang profesor, doktor, bahkan seorang jenderal, bahkan seorang presiden tidak mampu menaklukkan yang namanya virus yang sangat kecil yang tidak kelihatan oleh mata telanjang. Maka pantaslah kalau kita kemudian juga berucap wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita semua menyaksikan bahwa banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat. Berbagai upaya seperti bantuan-bantuan sosial, kemudian vaksin yang semakin hari semakin intens untuk mencapai herd immunity, kekebalan massal di tengah-tengah masyarakat. Namun kita tahu bahwa ini semua juga sampai hari ini belum menunjukkan hasil yang maksimal di tanah air kita, wabil khusus di kota Bandung. Bukan tidak bekerja, semua sudah bekerja, namun nampaknya kita memerlukan jalan lain untuk supaya turun pertolongan Allah dan pandemi ini segera berakhir. Jalan itu adalah kita mengetuk-ngetuk pintu langit. Kita memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Segala, yang mampu membolak-balikan segala, yang mampu menjatuhkan, yang mampu mencabut, yang mampu menghilangkan termasuk wabah COVID-19. Bagaimana langkah mengetuk pintu langit? Ada 3 langkah. Yang pertama adalah mari bersama-sama kita bertaubat. Semua kita tidak luput dari dosa. Pemerintah, aparatnya maupun masyarakat semuanya tidak luput dari dosa. Kita tidak tahu dosa siapa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan yang berada di tengah kita. Maka langkah pertama, mari kita bertaubat. Taubatan nasuha. Taubat kepada Allah, mohon ampun atas segala dosa-dosa. Seandainya ya Allah
apa yang kami alami ini, kesulitan yang kami alami terjadi karena dosa-dosa kami, maka kami memohon kepadamu ya Allah agar Engkau mengampuni kami dan menghilangkan pandemi dari muka bumi. Yang kedua, saudara-saudaraku warga Bandung yang berbahagia, jangan lupa berdoa. Berdoa mohon pertolongan kepada Allah. Doa adalah simpul pertemuan antara hamba dengan Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bukan soal doanya dikabul atau tidak, tapi yang paling penting pada saat kita duduk berdoa, kita meyakini adanya Allah. Allah yang maha kuasa, yang maha mendengar. Kita memohon kepada Allah. Disitulah bertemu antara seorang hamba dengan Al-Khaliq, antara hamba dengan Tuhannya di dalam doa-doa yang indah. Kita memohon kepada Allah karena kita yakin doa itu bisa mengubah. Mengubah apa? Termasuk mengubah cuaca. Mengubah apa? Termasuk menghilangkan wabah. Begitulah pada saat peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, ketika Abu Bakar dan kawan-kawan beserta Rasulullah SAW sampai ke Madinah, Madinah sedang dilanda wabah malaria yang mematikan. Banyak sahabat yang jatuh sakit, demam yang hebat. Dan ketika Rasulullah SAW menjenguk Abu Bakar Siddiq, Rasul pun berdoa, ya Allah, hilangkanlah demam Abu Bakar, hilangkanlah wabah dari negeri ini. Dan jadikanlah negeri ini negeri yang sangat nyaman kami tinggali, bahkan lebih nyaman daripada Mekah. Dan kemudian cuaca pun berubah, wabah pun hilang. Kita meyakini betul, dengan doa insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita ketuk pintu langit dengan berdoa. Yang ketiga, mari kita ketuk pintu langit dengan memperbanyak amal-amal soleh. Banyak orang yang memerlukan pertolongan kita sekarang. Orang-orang yang tiba-tiba jatuh miskin, orang-orang yang semakin miskin, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang semula bekerjanya hanya untuk hari ini, bekerja untuk makan hari ini, sekarang sumber penghasilannya banyak sekali yang tidak bisa diakses. Mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa berjualan, dan mereka kesulitan. Pada saat-saat seperti ini, saat di mana kita melihat banyak orang mengalami kesulitan, itulah saat pintu amal sedang dibuka lebar-lebar. Mari kita beramal dengan seikhlas-ikhlas amal, karena amal terbaik adalah amal yang ikhlas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang mencapai derajat ahsanu amala? Amal yang terbaik, mereka yang ikhlas. Mari kita bekerja, mari kita beramal, kita berlomba, beramal soleh untuk mendapatkan pembuka pintu langit. Kita jadikan amal soleh kita sebagai password untuk supaya doa kita bisa membuka pintu langit. Begitulah disunahkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana doa-doa kita itu diawali dengan pengaduan kita kepada Allah tentang apa-apa yang sudah kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Namun sekarang ya Allah, kami memerlukan pertolongan-Mu. Maka kita pertaruhkan amal-amal kita. Maka sekarang saatnya kita memperbanyak amal. Selain kita menerapkan protokol 5M, kita juga harus menerapkan protokol yang 3. 5M plus 3M, mau divaksin, kemudian memperbanyak amal dan memperkuat doa. Maka dengan cara seperti itulah kita ketuk pintu langit, kita taubat mohon ampun kepada Allah, kemudian kita panjatkan doa-doa terbaik di saat-saat terbaik, di saat-saat sujud kita tambah doa saat sujud kita, memohon agar Allah menghilangkan wabah dari negeri ini. Ketika kita menunggu qomat antara azan dan qomat, kita panjatkan doa agar negeri ini dihindarkan, dihilangkan wabah dari negeri ini. Dan kemudian kita juga perbanyak amal soleh, menyambungkan silaturahim dengan orang-orang yang sedang menderita, dengan mereka yang sedang kesulitan. Tolong yang di bumi, kau akan ditolong oleh penduduk langit. Itulah yang akan kita kerjakan. Wargi Bandung yang berbahagia, mudah-mudahan dengan demikian kita segera mendapat pertolongan dari Allah. Semua bekerja bersama-sama, bergerak untuk apa? Untuk menuju Bandung merdeka dari COVID. Insya Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya Budi Praitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair pada Ustadz Budi Praitno yang semakin menguatkan ya hati kita. Saya dari mulai Ustadz Atian, Agin, dan terakhir Ustadz Budi Praitno ini hati ini semakin bergemuruh begitu ya. Bagaimana ketika kita ingin merdeka dari COVID ini, kita betul-betul sangat membutuhkan pertolongan Allah. Dan tadi Ustadz Budi memberikan insight yang luar biasa. Salah satu cara untuk mengetuk pintu langit diantaranya adalah dengan amal soleh kita. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini pun menjadi amal soleh bagi kita semua. Baik, berikutnya kita juga akan mendengarkan seruan dari guru kita, Ustadz yang juga cukup dikenal di kota Bandung, terutama di kalangan ibu-ibu dan anak muda yang nasihat-nasihatnya begitu lembut, dan hari ini pun insya Allah akan menginspirasi kita, menguatkan kita. Kita akan dengarkan langsung seruan dari Ustadz Dedi Haryadi. Kepada Ustadz Dedi Haryadi dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus menerus menghujam indahkan di kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah, bahkan mendera setiap henti dalam hidup kita, menjadi bulir-bulir ketaatan terbaik dan terindah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita sore hari ini Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, dan bagian terhebat dari cara Allah memantaskan kita semua menjadi ahli surga. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, tahun baru Hijriah 1443 bukan sekedar pergantian tahun adiyah biasa saja tanpa makna, namun kita diingatkan dengan sebuah peristiwa besar dalam sejarah umat Islam yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah dalam prosesi hijrah untuk mencari tempat yang lebih kondusif buat dakwah, menghimpun kekuatan umat, dan merencanakan kemenangan dakwah. Setibanya Rasulullah SAW di Madinah, beliau membangun dua agenda besar untuk merancang kemenangan dakwah tersebut. Yang pertama adalah bina'ur ruhiyah, membangun basis spiritual dengan mendirikan Masjid Quba. Dan yang kedua adalah bina'ul istimaiyah, membangun basis sosial dengan mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Pertanyaannya sederhana, agenda hijrah apa yang harus kita isi di tahun 1443 ini untuk merancang kemenangan, untuk meraih kemerdekaan, terutama merdeka dari wabah yang saat ini sedang kita hadapi bersama, yaitu COVID-19? Jawabannya adalah sebagaimana program hijrah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, membangun basis sosial, dan yang kedua adalah membangun basis spiritual. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, agenda hijrah pertama yang harus kita isi di 1443 ini adalah bina'ur ruhiyah, membangun basis spiritual, menguatkan, mengokohkan keimanan kita kepada Allah, menguatkan kebersandaran, kebergantungan, dan keberharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ternyata iman memerankan dua hal penting dalam kehidupan kita untuk menghadapi wabah yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Yang pertama, iman akan memudahkan kita untuk menangkap berjuta kebaikan dari musibah yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Allah sampaikan di surah At-Taqabun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang beriman itu mudah menangkap hikmah di balik peristiwa, mudah menangkap pelangi di balik derasnya hujan, mudah menangkap cahaya di balik pekatnya malam, dan mudah menangkap sinyal-sinyal kebahagiaan di balik derasnya air mata kita. Maka kita akan semakin yakin Allah tidak menghadirkan musibah kecuali sudah merencanakan semesta kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, peran iman dalam menghadapi wabah ini adalah menghadirkan pertolongan dan bantuan dari langit.
Kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Nabi Yunus mendapatkan 3 kegelapan di dalam perut ikan paus, di kedalaman samudra, dan di pekatnya malam, bagaimana cara beliau minta pertolongan kepada Allah? Ternyata beliau menguatkan keimanan kepada Allah dan mengatakan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di surat Al-Anbiya 87. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah yang akan bisa menolongku. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, dan aku sedang membutuhkan pertolongan. Keimanan yang dihunjam kuatkan di hati Nabi Yunus, maka menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrus dalam kobaran api, apa yang bisa menolong? Nabi Ibrahim menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat di surah Al-Imran 173 dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami adalah Allah sebagai penolong. Kuatkan keimanan kepada Allah. Dan apa yang menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar Siddiq ketika dalam prosesi hijrah, keduanya bersembunyi di Gua Thur. Dan Abu Bakar mengira bahwa orang-orang Quraisy akan menangkap dan menemukan mereka. Tetapi apa yang menolongnya? Nabi Muhammad memperkuat keimanan kepada Allah dan mengatakan, La tahzan, innallaha ma'ana. Ternyata Al-Quran menjelaskan kepada kita, tidak ada hal yang paling besar untuk menghadirkan pertolongan Allah di kehidupan kita, terutama ketika kita sedang mendapatkan banyak masalah dan musibah, kecuali memperkokoh dan menguatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, agenda hijrah di 1443 yang harus kita isi untuk menghadapi wabah yang saat ini sedang kita hadapi bersama adalah bina'ur istimaiyah, membangun basis sosial. Dalam bahasa kita adalah mempererat ukhuwah Islamiyah, membangun persaudaraan. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, ketika hati kita sudah terpaut kuat dengan saudara kita dalam bingkai keimanan kepada Allah yang kita sebut dengan ukhuwah, maka yang akan lahir dari ikatan yang indah itu adalah bernama cinta. Cinta kita kepada saudara-saudara kita. Ya, tidak ada kuncup yang merekah dan bermekaran di tautan hati kita dengan saudara kita dalam bingkai iman, kecuali cinta yang begitu indah di antara kita. Dan Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, Rasul mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak benar iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya. Inilah iman yang benar. Ketika kita bisa mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri sendiri. Ketika kita bisa meridhoi saudara kita seperti kita meridhoi diri sendiri. Inilah buah manis ya yang akan lahir dari ikatan hati kita dengan saudara yang lain yang dalam bingkai keimanan kepada Allah. Dan kalau kita sudah saling mencintai karena Allah, ada dua hal yang akan tumbuh di dalam kehidupan sosial kita. Yang pertama adalah tanasuh, dan yang kedua adalah ta'awun. Tanasuh, kita akan terus saling mengingatkan, saling menasihati, saling membenarkan ketika kita salah, ya, saling menegur ketika kita hilaf, saling menguatkan ketika kita lemah. Maka inilah hubungan yang begitu indah yang akan tercipta kalau kita sudah saling mencintai. Dan yang kedua adalah ta'awun, kita akan saling tolong menolong dengan saudara kita. Tidak akan pernah kita membiarkan saudara kita dalam kesulitan. Tidak akan pernah membiarkan saudara kita ada dalam masalah, ya. Sehingga kita muncul empati yang besar untuk bisa meringankan beban-beban saudara kita, untuk bisa menyeka air mata saudara kita, untuk bisa menyembuhkan sedalam apapun luka-luka kehidupan saudara kita. Inilah yang disebut dengan ta'awun, yang lahir dari ikatan cinta kita dengan saudara kita yang lain. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, maka apa yang harus
kita isi sebagai agenda hijrah kita di 1443 yang terkait saat ini kita sedang menghadapi wabah bersama. Bagaimana cara kita meraih kemerdekaan terbebas dari COVID-19? Maka jawabannya adalah ta'awun. Kita terus menebarkan kebaikan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan. Kita kembangkan senyum di bibir saudara kita, dan kita bangun istana kebahagiaan kehidupan saudara kita. Kita sudah mengenal 5M ya sebagai cara kita untuk terjaga dari wabah ini, dan saat ini saya menghadirkan, sebagaimana kita tahu bersama, ada 3M tambahan dalam rangka ta'awun, saling membantu kita dan saudara kita yang lain. Yang pertama adalah mau divaksin ya. Ini bagian dari cara kita berta'awun, membantu saudara kita agar tidak kena musibah ya. Yang kedua adalah ya tadi yang disebut ta'awun, membantu saudara-saudara kita yang saya sedang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah melakukan doa ya, yaitu memanjatkan doa untuk keselamatan dan kesehatan saudara-saudara kita yang lain. Inilah konsep yang dibangun oleh Islam ketika kita sedang menghadapi masalah bersama, yaitu ta'awun. Mudah-mudahan 2 agenda ini bisa kita maksimalkan untuk mengisi agenda hijrah kita untuk meraih kemerdekaan. Kemerdekaan yang saat ini sedang kita bangun adalah merdeka dari wabah yang saat ini sedang kita hadapi bersama, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan inspirasi besar buat kita semua untuk bagaimana cara kita menghadapi wabah bersama-sama. Mari kita perkuat keimanan kita kepada Allah, dan kita perkuat basis sosial kita dengan terus menebarkan kebaikan bagi sesama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najina minal qawmidh dhalimin wal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jazakallah khair. Syukran Ustaz Dedi Haryadi yang sudah menguatkan kembali kita semua kaitan dengan COVID ini, dan ada momentum ya. Tadi Ustaz Dedi mengingatkan bahwa bulan ini ada 2 momentum besar. Yang pertama tahun baru Hijriah, dan yang kedua juga kemerdekaan Republik Indonesia. Yang mudah-mudahan dengan mengambil energi dari kedua peristiwa tersebut, tadi Ustaz Dedi menyampaikan satu nasihat yang indah, bahwa tidak mungkin ujian dari Allah tidak diiringi dengan semesta kebaikan, katanya. Mudah-mudahan dengan kita mengambil energi dari hijrah dan juga semangat kemerdekaan Republik Indonesia ini, Allah berikan kebaikan kepada kita melalui ujian ini, dan kita pun segera Allah kabulkan untuk bisa merdeka dari COVID-19. Baik, berikutnya saya juga ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada perwakilan dari ormas-ormas Islam yang sudah hadir di acara Zoom meeting kali ini, dan juga disaksikan live di YouTube dan juga di MKA TV dan juga Inspira TV. Insya Allah kita juga akan dengarkan bahwa gerakan bersama Bandung Merdeka dari COVID ini juga menjadi gerakan bersama, dan kita pun akan dengarkan seruan dari ormas-ormas Islam. Yang pertama adalah dari Majelis Ulama Indonesia yang akan langsung disampaikan oleh guru kita semua, Profesor Kiai Haji Miftah Farid. Kepada Pak Kiai Miftah Farid, Profesor Miftah Farid, kami persilakan untuk menyampaikan seruan dari MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini kita dapat bersilaturahim walaupun dalam jarak jauh, sesuai dengan tuntutan keadaan yang memang harus kita sikapi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ribu saudara-saudara kita telah tiada meninggalkan kita. Sekian ribu saudara-saudara kita berbaring di rumah sakit karena sakit. Sekian ribu saudara-saudara kita yang harus diisolasi, tidak bisa bergaul secara bebas sebagaimana biasa.
Suasana itu telah memberikan dampak yang sangat memprihatinkan. Sekian ribu saudara-saudara kita kehilangan lapangan pekerjaan. Jujur kita mengatakan banyak saudara-saudara kita yang menjadi miskin. Tapi semuanya ini harus kita sikapi dengan penuh kesabaran, ketabahan. Allah tidak mungkin zalim kepada kita. Allah tidak akan berlaku kejam kepada hamba-Nya. Mari kita sikapi ini dengan penuh kedewasaan, kematangan, dan keimanan. Apakah ini ujian atau teguran dari Allah? Kita sikapi sekali dengan penuh kesabaran. Hilangkan kesombongan. Hilangkan pula ketakutan yang berlebihan. Laksanakan protokol kesehatan dengan penuh keikhlasan. Jangan merasa terpaksa, supaya semuanya menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Muslim, tentu kita tidak boleh lupa, kita ini lemah, kita ini dhaif. Kita harus memohon kepada Zat yang Maha Kuasa. Dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, untuk mendapat pertolongan Allah, kita harus sayang kepada saudara-saudara kita. Kita harus bisa menolong orang, karena dijanjikan kalau kita banyak menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Kalau kita sabar menghadapi pandemi ini dengan penuh ketaatan kepada peraturan, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Mari kita berhijrah dari suasana yang biasa kita lakukan dengan suasana yang sesuai dengan tantangan keadaan. 17 Agustus 1945 juga hendaklah memberikan semangat jiwa perjuangan kita. Bapak-bapak pendahulu kita dulu juga telah melaksanakan perjuangan dengan ancaman kematian. Sekarang kita punya kewajiban untuk melanjutkan kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini dengan penuh persaudaraan dan tanggung jawab. Dekatkan diri kepada Allah, bangun keakraban dengan sesama manusia. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan keselamatan dan saudara-saudara kita yang telah mendahulu kita diterima oleh Tuhan, diampuni segala dosa dan kesalahan. Saudara-saudara kita yang masih sakit segera diberi kesembuhan, dan saudara-saudara kita yang mendapat kesulitan di bidang ekonomi kehidupan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pertolongan kesejahteraan. Mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan kekuatan lahir batin untuk dengan sabar, tabah, cerdas, dan sungguh-sungguh memimpin bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur jazakallah khair pada Profesor Miftah Farid yang sudah memberikan seruannya mewakili MUI, dan juga kita akan dengarkan seruan kedua dari Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Mimin. Kepada Ustadz Mimin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Mimin Sutisna, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bandung, dengan ini mengajak kepada semua masyarakat Kota Bandung melalui semangat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2021, mari kita bergabung dengan gerakan Bandung Merdeka dari Covid dengan memperkuat ikhtiar kita melalui 8M, yaitu 1. Mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. 6. Mau divaksin. 7. Membantu sesama. 8. Memanjatkan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan melindungi kita semua. Amin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Pak Mimin yang sudah menyampaikan seruannya dari Dewan Masjid Indonesia. Dan seruan berikutnya kita juga akan dengarkan seruan dari Muhammadiyah Kota Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasan Harif.
Kepada Ustaz Hasan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqahu man sa'al ta'tihi wa ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam momen yang penting ini, memperingati dua hari besar. Satu adalah Hari Raya Umat Islam 1 Muharram 1443 Hijriah, dan juga memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Bandung, khususnya warga Muhammadiyah Kota Bandung, untuk menjadikan spirit hijriah itu adalah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah dengan spirit hijriah itu adalah menjadikan Bandung agamis. Dan yang ketiganya adalah melakukan ikhtiar bersama untuk memaksimalkan Bandung adalah bebas dari COVID-19. Dengan memaksimalkan ikhtiar untuk mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung adalah mau divaksin dan juga mau berbagi dengan sesama, khususnya adalah membantu saudara-saudara kita yang kena dampak COVID-19. Yang terakhir adalah perlu disampaikan, mari kita sama-sama untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa agar kita adalah bebas dari COVID-19 dan menjadikan warga Bandung adalah selamat dari COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair kepada Ustadz Hasan Arif dari Muhammadiyah yang sudah menyampaikan seruannya, dan juga kita akan mendengarkan seruan dari Al-Irsyad Kota Bandung yang akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Haras. Kepada Ustadz Khalid Haras kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Wa ba'd. Alhamdulillah binikmatillah, pada hari ini Selasa 10 Agustus 2021 kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1443. Begitu juga sepekan lagi kita akan merayakan kemerdekaan negeri kita yang ke-76. Atas nama pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, saya menyampaikan tahniah. Selamat menikmati, selamat menyambut tahun baru Hijriah 1443, serta selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Seraya mengajak seluruh irsyadiyin Kota Bandung khususnya dan umat Islam umumnya untuk merayakannya dan menyambut tahun baru Hijriah. Semoga pada tahun hadapan kita diberikan kesuksesan. Selanjutnya, dalam rangka ikhtiar menghadapi pandemi COVID-19, saya juga mengajak antum semua irsyadiyin Kota Bandung untuk berpartisipasi dalam kegiatan doa bersama mengetuk pintu langit melalui daring yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 16.00 sampai 17.00. Kegiatan ini diinisiasi oleh Pemkot Bandung dan sejumlah ormas Islam, termasuk Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung.
Insya Allah pada kegiatan doa bersama tersebut akan dihadiri oleh Wali Kota Bandung, Oded, Ketua DPRD Kota Bandung, Ketua MUI Kota Bandung, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, kemudian Kiai Haji Atian Ali, Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar, serta yang lainnya, dan juga Qori Ustadz Muzamil Hasfalah. Alamatnya nanti akan disusulkan. Semoga melalui berbagai ikhtiar tersebut menjadi wasilah Allah akan angkat pandemi COVID-19 di negara kita tercinta dan juga di negeri-negeri muslim lainnya di berbagai belahan dunia. Sekali lagi selamat memasuki tahun baru Hijriah 1443 dan mensyukuri nikmat kemerdekaan negeri kita yang ke-76. Maaf, tampaknya ada gangguan sinyal di Ustadz Khalid Kharas, tapi kita sudah tangkap Ustadz. Hatur nuhun, jazakallah khair semangatnya bagaimana kita bersama-sama untuk merdeka dari COVID dengan melakukan 8M dan juga melaksanakan ini secara bersama-sama seluruh warga Bandung. Hatur nuhun pada Ustadz Khalid Kharas. Dan berikutnya kita juga akan dengarkan seruan dari Persatuan Umat Islam Kota Bandung yang akan disampaikan oleh Ustadz Husni. Kepada Ustadz Husni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ghayatuna wal islahu sabiluna wal ikhlasu mabdahuna wal mahabbatu syiaruna. Perkenalkan, saya Husni Ahmadi, Ketua Umum Persatuan Umat Islam PUI Kota Bandung. Wabah COVID-19 sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Momentum tahun baru 1443 Hijriah dan HUT Republik Indonesia ke-76 merupakan momentum yang tepat menjadikan kita semua pejuang dalam rangka Bandung merdeka dari COVID. Untuk itu, saya mengajak masyarakat Kota Bandung, terutama pengurus PUI dan jamaah PUI Kota Bandung untuk bersama-sama melakukan ikhtiar dan doa dengan cara 5M dan 3M. 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. 3M, mau divaksin, membantu sesama, memperkuat doa. Para ahli sepakat bahwa menekan penyebaran virus ini sulit dilakukan kecuali dengan terbentuknya ikhtiar imunitas kolektif sehingga kehidupan kembali normal. Islam memerintahkan agar kita menjaga diri dari penyakit yang menular dan virus yang mewabah. Salah satu ikhtiar untuk menjadikan Bandung merdeka dari COVID adalah dengan dilakukan vaksinasi. Tujuan utamanya adalah imunitas komunal dan melindungi nyawa atau hifzun nafsi. Memelihara satu jiwa seakan memelihara kehidupan seluruh manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Siapa yang memelihara kehidupan satu jiwa, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Islam memerintahkan agar kita serius melakukan pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Ikhtiar merupakan cara mengikuti sunnah Nabi atau ittiba, termasuk dalam konsep tawakal. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Sekali lagi, saya mengajak masyarakat Kota Bandung, khususnya pengurus dan jamaah PUI Kota Bandung, untuk bergabung dengan gerakan Bandung Merdeka dari COVID. Ikhtiar ini menuntut semua komponen bekerja sama untuk menciptakan kebaikan bagi umat, bangsa, dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Husni yang sudah begitu bersemangat dengan seruannya dari PUI. Dan berikutnya kita akan dengarkan seruan dari Dewan Dakwah Islam Indonesia yang akan disampaikan oleh Ustadz Ai Rosadi. Kepada Ustadz Ai kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharap ridho Allah, saya Ketua Dewan Dakwah Kota Bandung mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan HUT RI yang ke-76. Atas nama pimpinan Dewan Dakwah Kota Bandung, dengan semangat hijrah dan kemerdekaan RI yang ke-76 ini, marilah kita berjuang, bersemangat untuk menjadikan Kota Bandung itu merdeka dari COVID. Oleh karena itu, kami mengajak khususnya kepada kaum muslimin wal muslimat dan warga Kota Bandung pada umumnya untuk ikut serta bergabung dalam acara Bandung Merdeka COVID, yaitu acara doa bersama mengetuk pintu langit yang insya Allah akan dihadiri oleh wali kota kita Mang Oded dan ketua DPRD Kota Bandung, juga ketua MUI Kota Bandung Profesor Kiai Haji Miftah Farid, juga Kiai Haji Atian Ali Dai MA, dan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan kami selaku pimpinan Dewan Dakwah Kota Bandung mengajak kepada warga masyarakat Kota Bandung, khususnya kaum muslimin wal muslimat dan para pengurus anggota Dewan Dakwah Kota Bandung untuk senantiasa berikhtiar, menyempurnakan ikhtiarnya dengan 8M dalam menghadapi COVID-19 ini, yaitu protokol kesehatan 5M dari pemerintah dan 3M, mau divaksin, mau berbagi, dan memanjatkan doa. Semoga kita semua senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang sudah meninggal dunia karena COVID, mari kita doakan semoga husnul khatimah. Dan bagi mereka yang sekarang sedang sakit di karantina, semoga lekas disembuhkan. Dan kita semua yang terdampak, semoga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun kepada Ustadz Ai Rosadi dari Dewan Dakwah Islam Indonesia atas seruannya untuk kita bersama-sama melaksanakan 8M sebagai bagian dari gerakan Bandung Merdeka dari COVID. Dan berikutnya alhamdulillah hadir juga bersama kita Bapak kita semua yang hari ini, acara ini adalah acara dari warga masyarakat bersama-sama. Jadi kami mengundang juga Bapak Wali Kota Bandung untuk hadir berbagi semangatnya kepada kita semua yang hari ini mendapat amanah menjadi Wali Kota Bandung. Mari kita dengarkan tausiah dan seruan dari Wali Kota kita, Bapak kita semua, Mang Oded. Kepada Mang Oded kami persilahkan. Mangga Pak Wali, Mang Oded, silahkan. Ya, hatur nuhun Pak Gun-Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, Kang Yana Mulyana, Pak Sekda, juga yang saya hormati para asatidah, khususnya orang tua kita, sesepuh kita, Profesor Dr. Kiai Haji Farid, ya, juga Prof. Asif Wahlan dan jajaran di Sianja
tim JAK ya, Kota Bandung ya. Subhanallah tadi juga hadir Agim ya, Pak Atian Ali, Ustaz Dedi Haryadi, Ustaz Budi Prayitno, hatur nuhun, Ustaz Budi, subhanallah ya. Ustaz Jamil Hambal Asbalah ya, juga hadir. Alhamdulillah Ketua DPRD Kota Bandung, Ustaz Edi Rusmawan ya. Hadirin wa hadirat yang sama-sama hadir pada kesempatan hari ini ya, dalam rangka doa bersama mengetuk pintu langit. Pertama tentu saja Mang Walid ingin menyampaikan ucapan terima kasih, jasa hasanul jaza, terima kasih Ron kepada panitia penyelenggara ya, yang dikomandani tadi oleh tim kebijakan dan jajaran. Alhamdulillah ya. Saya berharap mudah-mudahan insya Allah ya, setelah kita mengupayakan secara ikhtiar optimal menghadapi COVID-19 ini, alhamdulillah ya, Bang Oded sangat senang sekali karena mendapat respon positif dari seluruh komponen warga Kota Bandung untuk bersama-sama membangun keseimbangan antara ikhtiar kita, ikhtiar secara insaniah, dan dengan kekuatan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar tanpa doa tentu hal yang hampa ya. Oleh karena itu, ikhtiar yang optimal yang kemudian didukung oleh doa bersama kita. Dan saya tadi mendapatkan tausiah dari para ustadz tadi luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah dengan upaya-upaya kita terus menghubungkan frekuensi diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, pencipta kita, pencipta corona, pencipta COVID-19. Saya berharap mudah-mudahan insya Allah Allah semakin dekat dengan kita dekat dengan Allah, dan Allah pun tentu akan sangat menyayangi kita. Insya Allah dengan cara mengetuk pintu langit inilah, berdoalah insya Allah kita akan diharapkan kita insya Allah akan secepatnya Allah langsung mengambil COVID-19 ini di Kota Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia. Bapak hadirin yang saya hormati, saya ingin sampaikan barangkali sedikit tambahan dari para ustadz tadi. Subhanallah ya. Melalui COVID-19 ini, saya semakin yakin bahwa memang kehidupan manusia di dunia ini cuma ada dua wilayah. Pertama, ya, kita ini hidup bukan kadonya, pasti kita secara sunatullah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup kita tidak boleh lepas dari wilayah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'buda ilallah. Tidak ada yang patut kita sembah, kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui apapun ujian-ujian yang kita dapatkan, baik ujian yang kecil di rumah tangga kita, di kantor kita, di lingkungan kehidupan kita, di masyarakat kita, termasuk ujian COVID-19 ini barangkali. Kalau kita lulus dari ujian ini, kita sadar, kita meyakini, ini semua merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dengan ujian inilah sesungguhnya kita punya harapan lulus ujiannya. Dan kalau ujiannya lulus, maka insya Allah rahmat Allah, kasih sayang Allah akan kita dapatkan baik dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu, orang yang bisa lulus ujian ketika dia memperkuat kuatu silah billah, berhubungan silaturahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajak, yuk kita bersama-sama Kota Bandung
meningkatkan suatu silah bilah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan silaturahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara di siang hari kita bekerja secara optimal. Dan kita juga melaksanakan prokes yang betul-betul optimal. Upaya-upaya ini kita lakukan terus. Dan di malam hari, mari kita bersama-sama juga membangun suatu silah bilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dengan cara ibadah, suatu ibadah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan acara hari ini, doa bersama mengetuk pintu langit ini, dan setiap hari Jumat kita mengadakan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan ini semua bagian dari upaya kita, dan insya Allah mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kalau sudah menilai kita baik menurut Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sudah tidak mustahil bagi Allah, sangat mudah untuk mencabut COVID-19 ini dari bumi yang kita cintai ini. Saya kira itu saja barangkali dari Mang Oded. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mang Oded, sekaligus juga Bapak kita semua, Wali Kota Bandung yang sudah hadir memberikan semangatnya, dan mudah-mudahan tadi harapan beliau apa yang kita lakukan mengetuk pintu langit ini diijabah, dan Kota Bandung juga segera merdeka dari COVID. Hatur nuhun Pak Wali Kota Mang Oded atas tausiah dan seruannya. Dan seruan dan tausiah terakhir insya Allah akan disampaikan oleh, secara struktur beliau ini wakil kita. Jadi ini kan gerakan masyarakat, ini Bandung Merdeka dari COVID ini kita hadirkan juga nih wakil kita, Ketua DPRD Kota Bandung yang hari ini juga menjadi bagian dari kita semua warga Bandung, Bapak Teddy Rusmawan, yang insya Allah akan menyampaikan seruan dan sekaligus tausiahnya. Kepada Ustadz Teddy Rusmawan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya cintai, saya hormati Pak Wali Kota Mang Oded, yang sama-sama kita hormati, kita cintai bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, dan juga penggagas acara ini, acara yang mudah-mudahan menjadi langkah kita untuk sama-sama berjuang melawan COVID-19, Profesor Asep Warlan. Wargi Bandung yang saya cintai, sebagaimana kita ketahui, negeri kita Indonesia 350 tahun dijajah oleh penjajah kita, bangsa lain, bangsa Belanda, dan kita tentunya harus bisa mengambil hikmah di mana kita hari ini sudah mendapatkan kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kunci dari keberhasilan kita untuk mendapatkan kemerdekaan ini adalah kita bersatu padu bersama-sama, bahu-membahu melawan penjajah tersebut. Diawali dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kemudian persatuan itu terus disusun, terus diupayakan, terus dihadirkan, tidak melihat suku, bangsa, agama, semua bersatu padu melawan penjajah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan berupa kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari ini, pada Kota Bandung, kita semua dalam kondisi yang cukup prihatin, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka salah satu hal ikhtiar yang harus kita lakukan adalah mari bersama-sama kita bersatu, berpadu, berbagai elemen masyarakat yang ada di kota ini. Kegiatan hari ini yang digagas dari masyarakat dan mudah-mudahan menjadi gerakan yang masif, gerakan yang terstruktur dan sistematis, yang bisa menggerakkan seluruh warga, berbagai elemen, baik itu para ulama, akademisi, para pengusaha, kemudian juga tua, muda, dan seluruh warga Kota Bandung bersatu padu. Insya Allah kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, memberikan keberkahan kepada kita untuk kita
bebas, kita merdeka dari COVID-19. Dan sebagaimana yang Allah firmankan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawanu 'alal birri wat taqwa wa la tawanu 'alal ismi wal udwan. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk bersatu padu, bekerja sama dalam hal-hal untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah konkretnya, mari kita saling membantu, kita saling menolong, bahkan dengan kita membantu pemerintah dengan mensosialisasikan 8M yang tadi disampaikan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan 3M tambahannya mau divaksin, membantu sesama, memperkuat doa. Ini adalah upaya kita untuk tentunya membantu pemerintah, membantu masyarakat yang lainnya. Ketika kita memiliki rezeki lebih, mari kita bantu tetangga kita, saudara kita, ataupun rekan-rekan kita. Kemudian yang kedua, tentunya dalam rangka kita bersinergi, berkolaborasi, bersama-sama, mari kita saling mengingatkan kepada saudara kita, tetangga kita, ataupun siapa yang mereka masih abai terhadap protokol kesehatan ini. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Mari kita saling mengingatkan dalam kebenaran, mari kita saling mengingatkan dalam kesabaran. Boleh jadi ini sebagai ladang pahala kita, dan mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kebaikan kelak di yaumil akhir. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Bandung, kita saling mengingatkan, watasabil haq, watawasabil marhamah, tentu dengan penuh kasih sayang kita mengingatkan saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga, mari kita saling memberikan rasa optimisme, karena dengan menghadirkan rasa optimisme, insya Allah kita akan punya motivasi yang kuat tentunya dalam berjuang melawan COVID-19 ini. Jangan sampai di antara kita justru menghadirkan pesimisme, sebuah sikap putus asa, sikap frustasi, tentu harus kita hadirkan. Ketika ada saudara kita yang mengeluh, kita berikan motivasi, insya Allah kita bisa untuk menghadapi segala macam ujian yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala ketika kita berupaya, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Kemudian yang terakhir adalah mari kita saling mendoakan. Mari kita terus berdoa di waktu-waktu yang mustajab, untuk kita kemudian mendoakan saudara kita yang sedang ditimpa ujian, yang sedang sakit, termasuk juga mendoakan tentunya pemerintah kita agar terus bisa mengupayakan penanganan COVID-19 ini dengan baik, dengan terstruktur, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Terakhir, tentunya kita terus tadi yang disampaikan para ustadz yang sudah luar biasa, tak akan pernah berhenti tentunya untuk mengetuk pintu langit dengan kita berikhtiar. Mari setelah sholat fardu, setelah sholat tahajud, kita memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan gerakan dari Kota Bandung ini menginspirasi tentunya bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita hadirkan persatuan, kita hadirkan kesatuan untuk bersama-sama merdeka dari COVID-19. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun jazakallahu khair pada Ustadz Teddy Rusmawan yang juga wakil kita di DPRD Kota Bandung, masyarakat Kota Bandung, atas semangatnya dan juga kebersamaannya untuk kita berjuang bersama Bandung merdeka dari COVID-19. Dan akhirnya kita tiba pada acara puncak, yaitu sesuai judulnya, doa bersama menutup pintu langit, gerakan Bandung merdeka dari Allah akan dipimpin oleh guru kita semua yang mudah-mudahan Allah selalu jaga kesehatannya. Insya Allah kita akan sama-sama berdoa, memanjatkan hati, mengetuk pintu langit. Semoga yang kita lakukan dan segera angkat pandemi COVID-19 ini. Kalau doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang sudah hadir bersama kita. Pada Pak Kiai Miftah Farid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma rabbas samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah inna na'hadu ilaika fi hadhil hayatid dunya inna nashhadu an la ilaha illallah wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma ya dzal hablis syadid wal amrir rasyid nas'alukal amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabin asyuhud ruk'is sujud al mufina bil uhud innaka rahimun wadud innaka taf'alu ma turid. Allahumma ij'alna hadina muhtadina ghaira dhallin wala mudillin silman li awliyaika wa harban li a'daika tuhibbu bihubbika nuhibbu bihubbika man ahabbak wa nu'adi bi'adawatika man khalafak. Allahumma hadha ad-du'a wa alaikal ijabah wa hadha al-jahdu wa alaikal tuklan. Allahumma ij'al raghbatana ilaik waj'al inana fi sudurina wa barik lana fi ma razaqtana wa taqabbal minna innaka anta rabbuna ya man azharal jamil wa ya sataral qabih ya man la yu'akhidul jarira wa la yahtikul shitra ya azimal afwi ya hasanat tajawuzi ya wasi'al maghfirah ya basital yadaini birrahmah ya sahiba kulli najwa ya muntaha kulli syakwa ya karimas safi ya azimal manni ya mubdi'an ni'am qabla istihqaqiha ya rabbana ya sayyidana wa maulana wa ya ghayata raghbatina nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah alla tashfiya khalqina bin nar. Allahumma inna nas'aluka ta'jila afiyatik wa daf'a balaika wa khurujan minad dunya ila rahmatik ya man yakfi an kulli ahad wa la yakfi minhu ahad ya ahada man la ahadalah ya sanada man la sanadalah in qata'a ar-raja illa minka najjina mimma nahnu fihi wa inna ala ma nahnu alaihi mimma qad nazal bijahi wajhikal karim wa bihaqqi Muhammadin alaik. Allahumma badi as-samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam nas'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika absari wa tutlika bihi lisani wa an tufarrija bihi an lisani wa an tashraha bihi sadri wa an tasriha bihi sadrana wa an tastamila bihi abdanana fa innahu la yu'inuna 'ala al-haqqi ghayruk wa la yu'tihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis shifa wa su'il qada wa shamatatil a'da wa a'udzu bika minas samami wal bukhmi wal jununi wal judam wal barsi wa sayyi'il asfam. Allahumma inna nas'aluka farjan qariban wa sabran jamilan wa rizqan wasi'an wal afiyata min jami'il bala wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma kshifil ghummah 'anil ghummah Allahumma srif 'annal waba wal bala ishfina shifaan tamman wa afina fi abdanina wa akhrijna mimma nahnu fihi minal hammi wal hazani wal qarab wa anta Allahu alladhi la yaruddu as-sa'il wa anta Allahu qadir ala taghyiril halil ihsan
وأنت الله الذي إذا دعي أجاب يا من يقول لشيء كن فيكن أنت ترحم البلاد اللهم الطف بنا فيما جرت فيه جميع المقادير ارحمنا رحمة واسعة إنك ترحم وارزقنا عافية الأبدان ونور الأبصار يا كريم يا رحيم يا عليم يا رب العرش العظيم يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا غافر الزلات نعوذ بك من البرص والجنون والجنان ومن سيء الأسقام ونعوذ بك من الهم من زوال نعمتك ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نعمتك وجميع سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Hatur nuhun jazakallahu khairan pada Kiai Haji Miftah Farid dan juga tentunya kepada seluruh warga Bandung dan juga siapapun yang menyimak acara ini, gerakan doa bersama mengetuk pintu langit yang di dalam forum Zoom ini saya mencatat ada sekitar 1000 ya penuh. Lalu juga di YouTube channel tadi tertinggi mencapai angka 1.600. Lalu juga mungkin ada ribuan di MKTV dan juga Inspira TV. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah catat dan juga Allah ijabah doa-doa kita untuk kita bisa bersama segera merdeka dari COVID. Dan sesuai dengan yang disampaikan oleh seruan para ulama dan juga seruan dari tokoh-tokoh Islam tadi, kita insya Allah sudah memulai gerakan Bandung Merdeka dari COVID dengan aksi yang kita sebut 8M. 5M itu sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah yang selama ini sudah sering kita dengarkan, dan kita menambahkan 3M untuk percepatan. M yang pertama adalah mau divaksin. Kita semua sepakat bahwa vaksin secara sunatullah memang menjadi salah satu ikhtiar kita untuk bisa mencapai herd immunity. Yang kedua adalah membantu sesama. Alhamdulillah semakin banyak warga Bandung yang juga terus bergerak untuk membantu sesamanya. Dan terakhir yang kita lakukan hari ini bersama-sama yaitu memperkuat doa. Mudah-mudahan dengan ikhtiar terbaik kita ini berikan hikmah dan berikan keberkahan kepada kita melalui ujian pandemi COVID ini, dan tentunya kita juga berharap semoga Bandung segera merdeka dari COVID-19. Saya Gun-Gun Saptari mewakili seluruh jajaran panitia dan peprakarsa kegiatan ini. Saya lagi mengaturkan terima kasih banyak kepada para ulama, para kiai yang sudah hadir menyemangati kami warga Kota Bandung, dan juga tentunya juga seluruh pihak yang sudah mendukung kegiatan hari ini, termasuk juga jajaran pemerintah Kota Bandung yang sudah membantu kami melaksanakan kegiatan ini bersama-sama, membangun kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan gerakan Bandung Merdeka dari COVID. Dan juga terima kasih banyak kepada seluruh kru yang membantu kami dalam melaksanakan acara siaran ini, dari mulai rekan-rekan dari Diskom Info, dari Prokopim, dan juga dari teman-teman dari Inspira TV dan juga dari MKTV. Allah memberkahi acara kita. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dari saya. Dan mari kita tutup acara kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan satu lagi terlewatkan informasi, mohon maaf. Insya Allah ini menjadi awal dari gerakan Bandung Merdeka dari COVID. Kami sudah memiliki akun Instagram yang bisa sahabat-sahabat, Bapak Ibu semua follow, @Bandung Merdeka dari COVID. Dan kami pun membuka donasi bagi Bapak Ibu yang juga ingin bareng-bareng bersama-sama berkontribusi membantu warga-warga Kota Bandung yang sedang membutuhkan. Kalau nanti rekening akan disampaikan juga di akun tersebut, dan kami pun akan menyebarkan
Twibbon. Nah, silahkan bagi Bapak Ibu, nanti kami akan sebarkan Twibbon dengan tema Bandung Merdeka dari Covid. Dan silahkan juga bagi Bapak Ibu organisasi apapun mau ditambahkan, diedit, tambah logonya biar lebih semarak begitu, semangat bersama Bandung Merdeka dari Covid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Semoga Allah memberkahi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana. Atur nuhun kasadayana, Pak Wali, Mang Odet, Pak Teddy, Pak Prof Minta, Pak Kiai. Atur nuhun, Prof. Kalau nggak suka hadir. Pak Gun-Gun, atur nuhun Pak Wali sadayana. Mudah-mudahan alhamdulillah ikhtiar sareng doa urang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun Pak Ustaz. Jadi, Prof. Nuhun mangga wilujeng tadi. Atur nuhun sadayana wilujeng. Ya, assalamualaikum. Ini atur nuhun. Nuhun, jazakumullah khairan katsiran panitia. Bandung Merdeka dari Covid insyaallah. Nuhun Pak Sadayana. Sing sehat, dilindungi dan kasih sayang Allah. Laptop biar mikrofon in Izin live. Aduh, Pak Syukur lagi makan. Bu Wali, dilindungi dan kasih sayang Allah. Amin. Amin. Sami Pak Wali, Mak Odet, Umi atur nuhun, jazakallahu hadir. Nuhun, Mang Odet nuhun. Sehat ya, Mak Odet. Amin, sadayana. Atur nuhun. Wilujeng saudara atur nuhun, mangga. Izin live Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana. Nuhun sadayana, Bandung aman, Bandung sehat. Amin. Indonesia atur nuhun sadayana. Indonesia. Walafiat ya Allah. Semoga dijabah. Amin. Bapak Odet, Umi. Prof, mangga Prof. Kasih mohon Pak. Amin. Semoga anu dijabah ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Nuhun sadayana, atur nuhun. Atur nuhun. Nuhun sadayana, atur nuhun. Mangga wilujeng, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu atur nuhun, Bapak mangga. Sama-sama. Umi. Atur nuhun Umi. Ibu kan lalu walafiat ya Allah. Atur nuhun, pamit kasadayana. Assalamualaikum. Atur nuhun kasadayana pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana. Abdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dana. Mangga Dana. Nuhun kasadayana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, biar ya. Nah, cek. Atur nuhun kasadayana. Yang bikin ini gimana ya? Yang bikin Instagram ini? Ya, ya. Adin kan tuh ya? Yang pegangnya Adin ya? Oke. Ya, bagus. Adin dulu aja. Tapi kalau Sadayana abdi di TA Al-Fatwa Jenal Kecamatan Batu Nunggal Amit Mungkur. Tunuhun kasadayana tunuhun ulemanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live kasadayana atur nuhun.
sehat selalu, panjang umur, Farid Salwi Sebarna dari Kabupaten Bandung Barat. Amin Allah. Amin ya Allah. Pasagayana Kiti Sapa di Tagaluar, Kabupaten Bandung Selatan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.